Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, bagaimana kabarnya untuk anak-anak kelas 7 yang di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks cerita fantasi. Masih tetap sama, namun kita sudah berpindah ke materi pada halaman 29. Dibuka bukunya modul halaman 29, yaitu menceritakan teks cerita fantasi. Jadi menyajikan cerita fantasi dalam bentuk tulisan ya ini. Cerita fantasi merupakan apa? Cerita fiksi. Cerita fiksi yang diciptakan oleh penulis. Jadi bersifat khayalan atau cerita ini ceritanya adalah khayalan penulis yang tidak benar-benar ada pada dunia nyata. Tema dari fantasi sendiri bisa bersifat magik. Magik itu adalah magis. Magis itu apa tahu? Magik apa? Iya, berupa sihir atau hal-hal gaib ya. Lalu supernatural itu sama, bersifat gaib juga, yang memiliki orang-orang yang memiliki kekuatan super. Dan hal futuristik. Apa itu futuristik? Tahu apa itu futuristik? Futuristik adalah cerita yang menuju ke masa depan. Jadi belum terjadi namun sudah diceritakan. Belum terjadi namun sudah diceritakan, itu namanya futuristik ya. Ada cara untuk menyajikan cerita fantasi, diantaranya yang pertama kita rencanakan dulu ceritanya ya. Kita merencanakan cerita. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita menulis cerita fantasi, kita harus sudah punya rencana. Rencana apa yang akan kita tulis nanti ya, cerita apa yang akan kita tulis nanti, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Ya, sama halnya dengan kita setelah bangun tidur, itu kita punya rencana. Oh, setelah ini nanti saya mau ke toko A, mau membeli ballpoint. Oh, sebelum saya berangkat ke sekolah, saya harus menyiapkan beberapa buku yang harus saya bawa. Sebelum tidur pun begitu ya. Jadi, oh besok saya harus bangun pagi karena hari Senin. Besok jamnya Bu Fia, supaya tidak terlambat ya. Itu rencana-rencana, seperti halnya kita menulis sebuah cerita. Jadi kita harus punya ide dulu. Apa ya yang harus kita tulis? Cerita apa ya yang akan kita kembangkan dalam cerita itu nanti. Nah, itu langkah pertama yang ada hubungannya dengan merencanakan cerita. Ide dulu yang harus kita pikirkan. Yang kedua, setelah idenya ada, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Banyak-banyak membaca, banyak wawasan yang kita peroleh. Sering membaca cerita? Tidak Bu, 1 bulan 1 kali. Nah, dari membaca cerita itu akan muncul ide-ide ya yang mirip dengan cerita yang kita baca. Kalau kalian tidak pernah membaca, maka idenya itu ya tidak akan berkembang. Imajinasi penulis itu hadir dari sebuah proses, yaitu membaca ya. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku cerita. Ataupun buku-buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh ya, atau cerita-cerita yang lain, itu nanti bisa dikembangkan menjadi ide kita sendiri. Kira-kira sekarang sudah punya gambaran mau menulis cerita fantasi tentang apa? Kalau kita kemarin membaca ya, cerita tentang apa? Gundala Putra Petir. Kalau kita membaca itu sudah, ide cerita yang dikembangkan di situ adalah seorang anak yang memiliki kekuatan super ketika dia disambar petir ya. Bukannya dia sakit ataupun apa, seperti orang tuanya kan terbakar. Malah dia bisa lolos dari kebakaran dan memiliki kekuatan super. Dia bisa menyelamatkan orang dalam kebakaran dan tidak apa-apa ya. Kondisinya seperti itu. Nah, dari cerita yang kita baca, Gundala Putra Petir itu seharusnya kita sudah punya pemikiran. Kita mau menulis cerita fantasi seperti apa. Contoh ini ya, Bayu. Bayu itu adalah anak yang sering terlambat misalkan. Nah, karena Bayu itu sering terlambat, maka kita punya ide.
Oh, begini saja. Nanti ketika Bayu itu tidur ya, itu dalam dia itu terbangun, dan bangun itu tadi dia masuk dalam dunia 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan itu kan belum kita belum ada sekarang kan ya, tapi sudah ada di cerita fantasi ini. Nah, Bayu bangun di 20 tahun ke depan itu bukan Bayu yang seperti ini, namun sudah berubah bentuknya. Dia masuk dalam 20 tahun yang akan datang, dia bertemu dengan teman-temannya di sini, sukses semuanya, hanya dia sendiri yang bingung masih dengan masa depannya. Akhirnya setelah itu Bayu menyesal. Nah, itu endingnya di situ. Bayu menyesal dan tidak pernah terlambat lagi ke sekolah. Itu kan hal-hal yang futuristik ya, belum terjadi atau terjadinya di masa depan. Kita sudah sepertinya sudah masuk dalam dunia itu. Belum, sekarang kan baru tahun 2020. Itu terjadi pada tahun 2040 misalkan. Ya, itu ide cerita seperti itu kita kembangkan. Atau misalkan di daerah sekitar sini ya, kamu tadi mau berangkat bertemu dengan seekor kucing yang sedang berkelahi dengan kucing lain misalkan. Nah, dari situ kamu bisa kembangkan kucing itu nanti berubah jadi raksasa. Itu boleh. Ya, jadi cerita fantasi, hal yang tidak masuk akal silahkan dikembangkan. Oke. Lalu yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Kalau rangkaian peristiwa kemarin di unsur intrinsiknya apa namanya? Alur. Nah, alur itu adalah rangkaian peristiwa. Ada berapa tahapan alur? Ada berapa tahapan alur? Itu kalau jenisnya ada 3, tahapan alur ada 5. Yang pertama apa? Tuh, kok alur 1? Yang pertama apa? Tahap? Loh, itu jenis alur. Kalau tahapannya alur apa? Boten alur tunggal. 1 pengantar atau pengenalan. Apa yang dikenalkan? Tokoh, latar tempat, latar waktu, suasana. Yang kedua apa? Penampilan masalah. Yang ketiga apa? Masalah mulai memuncak atau puncak masalah atau yang disebut dengan klimaks. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah ketegangan menurun atau anti klimaks. Dan yang terakhir yang kelima, penyelesaian. Ada 5 tahapan alur, jadi kamu harus memikirkan cerita ini masuk dalam cerita yang mana. Oh, saya mau membuat pengantarnya dulu, pengenalan tokoh, maka kamu kenalkan. Kamu mengambil tokohnya siapa namanya, misalkan Zila. Itu dikenalkan, Zila adalah seorang anak berusia 12 tahun yang tinggal di sebuah desa terpencil di dalam hutan misalkan. Dia tidak pernah mengeluh dengan kegiatannya sehari-hari, meskipun dia tidak pernah bisa makan 3 kali sehari. Nah, itu dikembangkan dalam pengantar dulu, lalu dilanjut sampai di penyelesaian. Nah, lanjut yang keempat adalah mengembangkan cerita fantasi. Kalau alurnya sudah ada, jadi rangkaian peristiwanya sudah ada, kita kembangkan dalam bentuk cerita yang utuh. Jadi di watak tokohnya ada, temanya ada, amanatnya ada, latar tempat, waktu, suasana semuanya komplit ya. Unsur-unsur intrinsiknya itu semua sudah ada. Dan yang kelima adalah kalau sudah membuat paragraf-paragraf cerita digabungkan lalu diberi judul. Berilah judul semenarik mungkin supaya pembaca ingin membaca ceritamu ya. Membuat judul juga ada aturannya. Jadi pembuatan judul itu ada aturannya. Yang pertama ya, setiap unsur kata diawali dengan huruf kapital. Kecuali kata di, ke, dari, dan, yang, untuk. Jadi kata ini tidak boleh dicetak dengan huruf kapital di depannya, tidak perlu ya. Contohnya ini, aku dan Bung Tomo. Penulisannya adalah aku dan Bung Tomo. Mengapa dan tidak diperbolehkan untuk ditulis dengan huruf kapital? Karena di sini adalah kata sambung ya, kata sambung atau konjungsi. Kalau di ini adalah kata depan ya. Kalau misalkan
Misteri di balik buku biografi. Nah, di sini juga tidak boleh ditulis dengan huruf kapital karena kata depan. Beda lagi kalau di dan ke itu sebagai imbuhan. Contohnya dimakan. Di situ bukan kata depan karena penulisannya digandeng gini ya, nggak boleh dipisah. Ini karena imbuhan. Kata dasarnya makan, mendapat imbuhan di menjadi dimakan. Kalau di mana itu dipisah. Di masjid, di pasar itu semuanya dipisah ya. Jelas? Untuk penulisan judul masing-masing unsur kata ya. Jadi ada, kalau misalkan cerita dari Surabaya di masa lalu ada berapa kata di dalamnya? Pada halaman 31 yang langkah 5. Cerita dari Surabaya di masa lalu ada berapa? 6 kata. Masing-masing kata huruf depannya ditulis dengan huruf kapital. Kecuali kata apa? Kecuali di sini dari dan di. Apa yo? Kata yang tidak boleh ditulis dengan huruf kapital dalam penulisan judul adalah kata di, ke, dari, dan, yang, untuk ya. Di, ke, dari, dan, yang, untuk. Ayo bersama 1, 2, 3. Di, ke, dari, dan, yang, untuk. Nah, diingat-ingat ya, itu adalah kata-kata yang tidak boleh ditulis dengan huruf kapital di awal. Oke, itu yang bisa Bu Fia sampaikan hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk tugasnya yang berada di rumah silahkan mengerjakan uji kompetensi 2. Lalu jawabannya silahkan dikirimkan ke WA pribadi Bu Fia. Semangat dalam belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.